Toto. Selesai diskusi kita hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu tata acara. Pemirsa, dalam rangka lebih menggeliatkan seni budaya di Banyuwangi, puluhan seniman dan budayawan di Banyuwangi, Jawa Timur gelar diskusi di Rumah Budaya Kebogoboan atau RBK Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuruh pada Minggu 6 Juni 2021. Diskusi bulanan yang digelar oleh Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi ini tidak hanya dihadiri oleh para seniman dan budayawan, namun juga mengundang hadirkan tokoh akademisi dan pemerhati. Dua tokoh akademisi dan pemerhati tersebut, Emi Hidayati dan Toto Haryanto sebagai narasumber. Diskusi yang bertajuk menggerakkan kegiatan seni budaya di desa ini semakin gayeng saat moderator M. Sarpin memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk menyampaikan persoalan apa saja yang terkait seni dan budaya di Banyuwangi. Banyak hal yang dibahas, selain mengevaluasi soal regulasi dan sejarah seni budaya itu sendiri, juga membahas eksistensi sumber daya manusianya. Tandanya bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk berhak suatu kebenaran tetap kebenaran dan kebenaran tetap berpihak kepada kita. Hidup di KB. Menurut Hasan Basri, Ketua Panitia yang juga sebagai Ketua Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi menyampaikan, pelaku seni budaya di Banyuwangi harus terus berupaya, terutama para pelaku seni budaya di desa, agar bagaimana eksistensi seni budaya terus bisa dirawat dan lestari seiring kemajuan wisata di Banyuwangi. Hasan Basri juga menambahkan, para pelaku seni budaya Banyuwangi di berbagai daerah kecamatan, terutama para pelaku seni budaya kampung, agar bisa bekerja sama, bersinergi, bergotong royong kepada semua pihak dan lapisan masyarakat dengan membuat perencanaan, ide, kreativitas yang bisa dijadikan sebagai naskah sanding ke pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Itu saya kalah dengan gamenya. Nah, jadi saya itu sebenarnya butuh tukang gambar yang menggambarkan tentang bagaimana situasi gotong royong itu harus hadir. Nah pemirsa, berikut laporan tim Banyuwangi 1 TV di lokasi acara yang digelar pada Minggu 6 Mei 2021 tersebut. Yang menarik hari ini adalah, karena berhubungan dengan DKB ini adalah, seperti yang disampaikan Pak Toto tadi, Perda nomor 14 tahun 2017 tentang seni budaya, nah, itu sebaiknya secara teknis itu seperti apa Pak? Nah, kemudian yang kedua kepada Bu Emi, karena ini menyangkut juga dengan DKB, banyak Bu di desa itu yang tidak paham bagaimana pelaporan, kemudian secara teknis dan sebagainya. Mungkin itu perlu dijelaskan, seperti yang pernah kita ketemu di rumahnya Ibu membahas masalah ini. Saya rasa itu aja pertanyaan saya. Monggo. Rekam banyak apa yang beliau sampaikan secara khusus, tetapi saya ada sebuah unek-unek bahwa apa yang disampaikan oleh Bu Emi ini sebenarnya sudah beberapa kali barangkali didiskusikan dengan Pak Ketua atau Pak Sarpin juga, dan ada hal yang sangat penting sebenarnya ketika ditangkap oleh DKB selaku Ketua Pak Hasan, kemarin ditindaklanjuti juga yang pernah digagas oleh Bu Emi, bagaimana kemudian seniman-seniman di desa ini, seniman ini basicnya kan semua ada di desa sebenarnya. Nah kemudian ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh DKB bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan seterusnya, Kominfo dan seterusnya, sudah ditindaklanjuti pada saat itu, melakukan sinergi dengan beberapa instansi itu. Namun sampai hari ini saya melihatnya wacana itu sudah setengah berjalan, tetapi tidak ada eksekusi yang nyata. Sebenarnya harapan saya hari ini diskusinya adalah terkait dengan langsung bagaimana kemudian apa yang harus dilakukan oleh DKB ketika harus menindaklanjuti hal itu. Kemudian seniman, budayawan yang ada di desa ini bisa bersinergi dengan di desanya masing-masing, ada anggaran di sana dan seterusnya bisa diraih, bisa didapatkan. Langkah yang harus dilakukan apa?
Karena wacananya sudah berjalan dari beberapa bulan yang lalu, namun saya melihatnya mandek di tengah jalan, eksekusinya tidak ada. Nah, kelemahan kita selaku organisasi ini di DKP, saya melihatnya memang wacananya dari berbagai macam orang, kelompok, dan seterusnya ini mempunyai wacana masing-masing, akan tetapi ketika pada ranah eksekusi kita sangat lemah. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan itu, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah kita rencanakan itu bisa tereksekusi dengan baik. Soal gotong royong, semuanya itu bersumber dari gotong royong, awal dari musyawarah rembukan gitu. Tapi tradisi di desa itu sudah bergeser. Dengan adanya bantuan-bantuan, kumpul duweni amplop, ternyata itu amplop itu meracuni. Kapan dengan itu kumpul mong cukup nabu pentongan, saya ini butuh duweni amplop. Sampai konco dijak musyawarah, kadang sing ono amplope pertemuan mana yang kira teko. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk motong tradisi ini? Itu. Terus untuk Pak Toto, soal pelestarian seni dan budaya di desa, bagi para pelaku seni, kalau seni dan budaya ini dianggap ini hampir punah, mungkin ada yang nggak terima karena dia merasa eksis. Tapi mungkin yang kita lupakan bahwa namanya kesenian itu hidupnya itu dari job. Saya selaku orang yang ada di desa, yang saya amati bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ini sudah peminatnya, pasarnya tidak ada, hingga keseniannya itu ada merosot. Artinya untuk mengawali pelestarian seni dan budaya dari desa itu bukan dari keseniannya. Kalau keseniannya saya kira itu sudah masih eksis. Tinggal penyadaran masyarakat untuk istilahnya itu nanggap lah. Karena kesenian itu hidupnya dari job. Saya selaku pembaca lontar itu salah satu kesenian yang ibaratnya tidak ada pasar, nggak punya pasar, nggak ada hubungan dengan duit materialis, ya, nggak ada. Tapi dulu hampir setiap hari itu ada suara mocoan-mocoan di setiap orang hajatan. Saya ini malah kadang-kadang itu ngemis. Orang duwe gawe, kadang-kadang itu kisah-kisah isu iming-imingi. Seperti itu. Artinya saya garis bawahi untuk menyadarkan masyarakat dengan seni budayanya itu supaya ikut merasa gardeni, memiliki, yaitu dengan cara nanggap, itu sebetulnya yang perlu dibangkitkan. Gairah masyarakat untuk nanggap kesenian itu yang perlu Substansinya udah ditangkap Kang Bro? Ya udah ditangkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yes, Kang Patah wis mulai kemerengseng, mulai bengane wis murup. Jadi saya diberi kesempatan ini otomatis akan saya manfaatkan untuk apa yang saya alami, saya laksanakan sampai detik ini. Ketika Kang Sarpin tadi menyebut Perda nomor 14 2017 tentang warisan budaya, maka saya juga punya Perda nomor 1 2014 tentang cagar budaya yang sampai saat ini belum masuk ke lembaran daerah. Itu kira-kira kemana Perda yang disusun dengan biaya ratusan juta atau mungkin miliaran, tapi sampai sekarang eksekusinya tidak pernah terlaksana. Bahkan kami dibentuk tim ahli cagar budaya itu atas amanat Perda tersebut sebenarnya. Jadi ketika Perda itu disahkan nomor 1 2014 harus dibentuk tim ahli cagar budaya. Waktu itu yang tanda tangan di SK kami pertama itu Bapak Yusuf Widiatmoko, Wakil Bupati. Iya, atas nama Bupati. Tapi karena di provinsi harus ada penyempurnaan ini sampai sekarang belum ada titik temunya. Bahkan kami berkali-kali tanya ke Kabag Hukum Pemda,
seakan-akan semakin digantung, sehingga yang terjadi banyak korbannya. Contoh Gedung Juang yang sampai sekarang menjadi dilema. Gedung Juang ini dibangun tahun 1887 sebagai gedung societe. Jadi gedung tempat bertemunya para penggede-gede Belanda itu ketika dansa, nonton film, nonton bioskop dan lain-lain tuh di sana sebenarnya. Sehingga saya sudah mengidentifikasi 2 cagar budaya, potensi cagar budaya yang ada di desanya Kang Agus Bain. Ya, terus berikutnya alhamdulillah kami tidak lelahnya sejak 2014 tuh audiensi ke desa. Bahkan Bu Emi itu beberapa bulan yang lalu saya ke rumahnya sowan, baru tahu kalau di desanya itu ada potensi cagar budaya yang memang disalahgunakan oleh masyarakat desa setempat sebagai gite itu tadi. Gite itu sebenarnya cambukan. Orang di situ dicambui turun hujan. Itu sebenarnya adat dan budaya. Dan Kang Bintoro Jalu ini sudah saya rangsang sebenarnya untuk mengangkat potensi desa yang ada di sekitar GT itu supaya masyarakat sekitarnya itu memahami, generasi berikutnya memahami. Dan potensi-potensi yang lain seperti di Jelun itu Kang Hasan sebagai Ketua DKP sangat mengapresiasi langkah kami. Bahkan kalau memang ada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat desa dan lain sebagainya itu Kang Hasan supaya diikut sertakan. Sehingga apa yang sudah kami lakukan Pak Riyadi Wongsorjo di Tangkup, Mailang itu banyak potensi mulai dari sana yang sudah kami identifikasi. Kemudian di mana ini tadi Jelun baru ya, kemudian di Jambewangi yang banyak sekali. Ini ada orang peduli punya tanah kurang lebih setengah hektar lah, satu keluarga itu ya. Di situ ada potensi bekas benteng Blambangan setinggi 70 meter yang masih tampak di permukaan, sepanjang 125 meter lebih ya. Nah, ini sudah diidentifikasi. Di situ masuk desa Blambangan, itu banyak yang tidak diketahui. Dan saya sudah sampai kasarannya ngemis-ngemis kepada pemerintah desanya, Kang Bowo ikut. Bahkan mengantar kami ke lokasi itu pun tidak, kami dilepas apa adanya, sehingga kami berhasil masang plang papan potensi cagar budaya tanpa bantuan dari manapun mendirikan. Padahal plang itu habisnya 1 juta lebih ya. Dan di Jambewangi di situs Gubuk Payung sudah kami dirikan. Di Blambangan kedua mungkin yang punya potensi-potensi lain bisa kami diundang untuk mengidentifikasi, kemudian mencatatnya dan melaporkannya ke pemerintah kabupaten. Dan alhamdulillah setiap bulan kami melakukan pelaporan. Tetapi eksekusinya di lapangan yang belum ada karena terkendala oleh kebijakan regulasi desa. Mas Adi, Pak Haji Ilham, dan saudara saya Kang Pur. Berkaitan dengan pertanyaan Mas Momo, sebenarnya betapa sulitnya untuk melahirkan sebuah perda yang spesifik berkaitan dengan pelestarian seni budaya. Maka saya melihat perda nomor 14 tahun 17 yang dimana ruang lingkup perda itu juga berkaitan pewarisan, pembinaan, pelestarian, pembinaan pengembangan tentang kesenian, tentang kebudayaan, tentang atribut-atribut adat yang lain, misalnya makanan tradisional, kemudian pakaian adat yang ada di tingkat desa. Artinya apa? Daripada melahirkan suatu perda baru berkaitan dengan pembinaan, pengembangan, pelestarian, dan pewarisan nilai budaya, seyogyanya perda itu saja diaktifkan untuk bagaimana menjadi acuan di tingkat desa, karena ruang lingkupnya sudah mencakup keseluruhannya. Itu yang pertama kepada Mas Momo. Kemudian dengan Mas Adi, kendala memang ini pun juga
kami rasakan bahwasanya setelah berkali-kali diskusi berkaitan dengan bagaimana mengakomodasi di wacana yang dibangun DKB dengan desa yang harapannya bahwa aula atau balai desa itu menjadi aula kebudayaan. Tetapi kemudian setelah kami mencoba merunut dari perdes yang dilahirkan oleh desa-desa sekabupaten Banyuwangi, itu tidak ada satupun yang ada kegiatan perdes sebuah kegiatan desa yang kemudian mempunyai koneksitas dengan seni budaya. Artinya apa? Apa wawasan Dewan Kesenian di tahun 2021 ini belum kemudian ditindaklanjuti di tingkat desa karena belum ada kegiatan di tahun 2021 ini di tingkat desa yang kemudian connect dengan apa yang dijadikan wawasan oleh pemerintah, oleh Dewan Kesenian Belambangan. Dengan demikian, maka seandainya dorongan Dewan Kesenian itu agar kemudian desa membentuk perdes tentang seni budaya, itu sekaligus menurut saya akan mengakomodasi kaitannya dengan bagaimana mengidentifikasi seniman-seniman desa, kepedulian pemerintahan desa kepada para seniman desa terkait dengan kegiatan-kegiatan seni budaya. Sehingga solusinya menurut saya adalah lahirnya sebuah perdes di tingkat desa yang mengakomodasi kegiatan kesenian, kebudayaan, bahkan menjadikan desa sebagai aula kebudayaan bagi desa setempat itu. Itu menurut gambaran saya semacam itu. Kemudian tentang Kang Pur, begini, kalau kita menyimak, saya pernah dulu itu Kang Pur mengusulkan pada waktu Ketua Dewan Kesenian Belambangan waktu itu adalah Pak Maskur. Itu saya mengusulkan begini, karena pada waktu itu Gandrung Terop itu sama sekali surut, tidak ada yang nanggap. Pertimbangannya pada waktu itu mungkin karena Gandrung Terop diwarnai dengan hal-hal yang ada maksiat, ada minum-minuman dan lain sebagainya. Pertunjukannya satu malam suntuk. Saya pada waktu itu mengusulkan agar ada semacam revitalisasi Gandrung Terop yang semula satu malam suntuk itu disingkat, diadakan lebih ringkas, katakanlah misalnya 3-4 jam, dan kemudian dianjurkan PNS, ASN itu kalau mempunyai hajat itu nanggap Gandrung Terop. Itu waktu itu usulan saya seperti itu. Namun kemudian pada waktu itu oleh Pak Haji Maskur bahwa itu tidak mungkin dilaksanakan karena berkaitan dengan keberadaan Gandrung Terop yang semacam itu biar ditentukan oleh kondisi yang ada begitu. Maksud saya sebenarnya Mas Kang, bukan kepentingan saat ini. Katakanlah misalnya surutnya kesenian tradisional yang ada. Saya berikan contoh tadi seperti Sri Mulat, seperti Ngesti Pandowo, Sri Wedari, kemudian yang lain-lain yang menghentikan operasional karena kehilangan penonton. Maksud saya sebenarnya, oke lah, hal itu bisa saja terjadi, hilang penonton, tetapi nilai pewarisannya masih ada. Artinya apa? Desa itu bertanggung jawab melestarikan dan mewariskan. Ini ada di dalam perdes yang dilakukan oleh desa, sehingga ada dana dari desa tadi berkaitan dengan bagaimana mewariskan, melestarikan dan membina potensi-potensi yang ada di desa. Itu gambaran saya semacam itu.
Artinya apa? Mbok saumpama gak ono sing nanggap, seniman desa itu urip dengan desa. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini masih mereka itu tergantung dengan job, itu bagaimana job itu bisa dilakukan seandainya misalnya seniman-seniman kampung itu setiap kegiatan di tingkat desa itu mereka diakomodir dan dibayar. Itu tentunya juga mereka bisa hidup dari situ. Minta maaf kalau dosen itu memang ngomongnya sak dus, bayarannya sak sen. Mohon maaf juga dengan Mas Hadi yang karena kebetulan tetangga dan apalagi ya anak. Nah, jadi ya telinganya itu sudah ini ya, wis ada gitu ya. Lihat diskusi itu kayak gitu. Nah ini kalau semua menunggu eksekusi atau semua menghendaki ada apa namanya hal-hal praktis tentang eksekusi, itu memang harus bersabar. Ada tahap yang dilewati itu namanya advokasi, Mas Hadi. Mas Hadi sudah tua itu ya. Salah satu bentuk advokasi yang paling keren itu pendidikan politik warga. Yang kedua, sabar. Oh ya. Yang kedua itu lobby. Dalam bahasa politik itu diperbolehkan lobby negosiasi. Itu adalah aksi-aksi real yang bisa dilakukan untuk mengeksekusi, dan lobby negosiasinya itu dengan membawa naskah sanding. Karena yang dilobi dan dinegosiasi itu pemerintah yang tidak keseluruhan yang dia pahami itu. Jadi kalau datang ke DPR itu jangan blong-blongan itu dan bondo nekat. Jadi mesti bandani apa namanya naskah sanding atau naskah tanding, boleh naskah tandingan. Karena saya yakin kepalanya 50 anggota DPR itu juga nggak ada Pak yang paham kita. Gitu. Jadi advokasi yang dilakukan untuk mengeksekusi itu Mas Hadi dan kawan-kawan itu memang perlu kebersamaan. Lalu ada naskah sanding disampaikan 1-2 orang, tapi aja patah hati. Kok dijak ngelencer ya sesuk? Ya. Itu ikut terus menerus gitu. Jadi ada tim khusus yang merumuskan naskah sanding. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kelompok seni dan budaya di desa itu supaya dapat berlanjut. Kalau itu nyodok di desa, aku kok yakin ya nggak bakal itu, susah gitu, agak susah. Setingkat Pak Agus yang sudah orang DKB dan paham bagaimana memporsikan perhatian anggarannya untuk sampai sekarang nggak bisa mengeksekusi, nggak punya perdes, ya kan? Nah, ya. Jadi itu advokasinya Mas Hadi. Datang ke legislatif sebagai perwakilan karena fungsinya memang fungsi itu. Fungsi pembuat aturan, fungsi pengawasan, dan fungsi sing ndeleh anggaran. Anggaran itu bukan hanya uang. Jadi makna anggaran yang sesungguhnya itu pernyataan Pak, bukan uang. Pernyataan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, terus didueti. Jadi anggaran itu bukan uang Pak. Sekali lagi, anggaran itu ada pernyataan. Kalau kepentingannya sampean nggak ada di dalam pernyataan, ya nggak ada uangnya, begitu. Jadi seluruh kepentingan Dewan Kesenian mengakomodir atau mewadahi dari kepentingan-kepentingan para seni itu diwadahi oleh organisasi, dan organisasi inilah yang melakukan lobby, negosiasi, mentok wis nek memang kemudian naskah ini ya, naskah itu diserahkan ini loh Pak, sampai pada hal yang konkret. Karena kita nggak bisa berharap banyak anggota DPR memahami sampai hal yang konkret, sampai dilebokno duitnya itu dengan pernyataan apa. Terus ada di dinas mana yang terkait. Kadang di dinas yang nggak terkait itu juga jadi tukaran, nggak jadi cair. Gitu. Seperti pengadaan mesin sampah, ini hanya contoh mundur sedikit. Pemerintah melakukan apa yang disampaikan Bu Emi tadi, dan yang dapat kita lakukan sekarang dalam waktu dekat adalah membuat narasi sanding tadi itu.
narasi sanding dan narasi tanding. Yang terdekat adalah dengan DPMDes. Ya, kita sudah komunikasi dengan DPMDes dan setelah kita memberikan narasi sanding, kemudian mudah-mudahan kita memiliki program pendampingan tadi itu, advokasi ke desa-desa. Ya. Target katanya Bu Emi ojo akeh-akeh wis 30% misalkan begitu tahun ini. Nah, dan memang yang ideal dan menjadi pemikiran kita nanti memilih beberapa desa yang welcome dan lain-lain seperti Bu Emi tadi, termasuk adalah desanya Pak Agus, Desa Tambong. Nanti desanya Pak Agus mungkin nanti ditambah Kemiren, mungkin ditambah lagi dengan oleh Sari, ya, dijadikan percontohan, desa percontohan dalam perencanaan kemudian pelaksanaan dari pengembangan seni budaya. Jadi eksekusinya nyata, ya nyata, tapi memang bertahap. Mohon bantuan. Bapeda sedang menyusun yang namanya roadmap pemajuan budaya atau peta jalan pemajuan budaya Banyuwangi. Berdasarkan karena gini Pak, Banyuwangi ini ternyata salah satu kabupaten yang peduli terhadap pemajuan budaya. Walaupun untuk kritik kemarin termasuk saya yang mengkritik Sebelang oleh Sari tidak bisa dilaksanakan karena izin. Ini untuk kritik. Tapi Banyuwangi diakui sebagai kabupaten yang peduli kepada budaya melalui penyusunan Perda nomor 14 tahun 2017. Pengembangan budaya ini juga berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Nah, unsur di dalam pengembangan budaya ini ada 4 Bapak Ibu. Pertama adalah perlindungan, 2 pemanfaatan, 3 pengembangan, dan yang terakhir adalah pembinaan. Jadi tim yang disusun oleh Bapeda ini sedang menyusun sebuah inventarisir kebudayaan Banyuwangi dari seluruh unsur, baik seni budaya, seni tari, seni musik, seni tulis, semuanya, ya, seni cerita, arsitektur, budaya tulis dan lain-lain, semua ini sedang diinventarisir. Nanti dari inventarisir itu apa yang akan dilakukan, maka akan disusun metrik. Kalau saya kemarin mengusulkan kalau di desa, di kabupaten mungkin ada namanya RPJM, kita nyusun juga rencana jangka menengah pengembangan budaya. Nah, nanti di belakangnya ada metrik. Metrik itu unsurnya 4 tadi. Nah, monggo kita sedang menyusun, minggu-minggu ini kita finishing. Sebelum itu nanti diseminarkan akan dilakukan FGD. Ini perlu masukan karena nanti di metrik itu lengkap budaya ini, bagaimana pengembangan sampai leading sektor sampai anggaran. Termasuk nanti peran siapa, apa dinas pariwisata, apa DKP, apa desa, apa DPM, nanti di situ disebutkan. Jadi kerangkanya jelas. Nek ngomong ke pengembangan budayaan berapa tahun ke depan itu sudah ada anggaran rutin dan lain-lain. Nah, jadi nanti roadmap ini akan kita bukukan. Maka ini perlu masukan dari budayawan karena yang paling punya kompetensi adalah jenengan. Nanti tim akan mengundang, Bapeda akan mengundang semuanya untuk kita bedah bersama sebelum seminar itu di FGD-kan dulu. Hari ini kita melakukan diskusi bulanan rutin dan bulan ini kita bertempat di RBK Alas Malang untuk membicarakan tentang upaya kita menggerakkan kegiatan seni budaya di desa. Ya. Jadi kita merencanakan, memprogramkan agar partisipasi masyarakat desa, seniman desa itu semakin maksimal dengan didukung perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Nah, hari ini kita menghasilkan rekomendasi agar DKB segera membuat naskah sanding yang akan disampaikan kepada dinas terkait untuk melakukan pendampingan kepada desa-desa untuk melakukan perencanaan, kemudian melakukan pengawasan dan seterusnya di dalam kegiatan seni budaya di desa.
Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.